Saya melihat sebuah video ya, yang di mana Pak Presiden SBY ya, mantan Presiden SBY pidato bahwa militer itu harus kembali ke barak lah, intinya begitu. Intinya militer jangan berpolitik. Pesan itu disampaikan secara lugas ya oleh mantan Presiden SBY. Dan beliau mengatakan beliau adalah pelaku yang melakukan reformasi dui fungsi ABRI ya, dan sehingga tidak tepat bila militer itu menduduki jabatan-jabatan sipil atau berpolitik. Nah, tetapi memang kenyataan saat ini harus kita tidak bisa pungkiri ya, kalau kemudian ada virus yang menyebar ya, virus militerisme yang mulai menyebar di kalangan sipil dan kemudian mulai mengganggu itu. Saya mendapatkan kabar dari teman-teman di daerah-daerah, desa-desa mengatakan sampai urusan di kampung, kamtipmas di kampung sudah mulai diambil alih. Ini ini memang Presiden Prabowo ini otak yang ada di dia ketika kasus 98 terlibat dalam penculikan itu mulai dia munculkan tuh ketika dia jadi presiden itu. Jadi memang kita nggak bisa pungkiri ini memang harus kita serius ya tapi dan kemudian Menhan Syafri Samsudin berteriak harus bentuk batalion di seluruh daerah dan seterusnya itu di kabupaten kota harus ada batalion segala macam terus kita harus antisipasi begal menjegal preman dan seterusnya. Ini memang skenario nampaknya sudah dirapikan. Jangan lagi kemudian militer masuk nanam jagung, kemudian militer masuk dapur MBG dan seterusnya. Jadi militer kita ini tidak dipersiapkan untuk menghadapi ancaman apa namanya ancaman peperangan, ancaman perpecahan, ancaman apa namanya kekerasan yang sedang terjadi di dunia gitu. Kita ini kalau kemudian ada konflik dengan salah satu daerah saja, kita dalam hitungan menit detik kita bisa habis. Jadi agak sulit. Menurut saya ini memang dengan gaya kepemimpinan Presiden Prabowo ini tidak bisa diharapkan lagi ya. Saya menyarankan ya tokoh-tokoh bangsa ini ya harus berkumpul dengan lintas generasi ya. Ketua-ketua BEM yang masih waras, yang belum dibayar, yang belum digunakan jadi buzzer segala macam ini harus bangkit semua. Tokoh-tokoh muda semua, aktivis semua, ayo yang masih sadar. Para tokoh reformasi, Pak Amin Rais ya mungkin Pak Sultan Jogja ya, yang masih tersisa ini harus coba kita perlu menghadirkan sebuah sebuah apa namanya sebuah pertemuan besar yang kemudian kita putuskan bahwa memang pemerintahan Prabowo ini harus dipaksa untuk berhenti. Kalau tidak memang repot. Harus dipaksa untuk berhenti kalau gaya kepemimpinannya terus begini ya. Karena kita ingin menyarankan supaya yang dia lakukan itulah bagaimana memaksimalkan keadaan yang ada ini dengan membuat kebijakan-kebijakan efisiensi dan seterusnya. Kemudian tapi dia terus melakukan pemborosan. Dan dia paksakan itu kabinet gemuk yang nggak ada gunanya ini terus dia jadikan sebagai sesuatu yang menopang dia gitu. Jadi dalam pikiran saya kekuatan presiden ini dia menganggap bahwa dengan kabinet yang gemuk ini bisa menjadi kekuatan politik yang bisa menangkal tuh perlawanan rakyat pada presiden itu. Anda bisa bayangkan ya kalau kemudian kita membiarkan ini agak agak sulit memang. Yang saya maksud adalah bukan pergerakan secara radikal, ya, tetapi kita ingin membreakdown ini dalam sebuah gagasan pikir atau gagas pikir yang betul-betul memang kita tujukan untuk memperbaiki negara. Harus ada sebuah forum yang serius didirikan ya. Ya kalau dulu kan reformasi cikal bakalnya pertemuan Ciganjur itu ya dipelopori oleh Gus Dur, Megawati ya, Amin Rais dan beberapa itu Sultan Hamengkubuwono dan seterusnya itu perlu juga itu ada pertemuan semacam itu. Para ulama kita banyak yang sudah kena virus juga. Tokoh-tokoh bangsa kita banyak juga sudah kena virus, tapi masih ada yang waras gitu ya. Nah ini yang perlu duduk gitu. Dan saya kira rakyat Indonesia mengerti betul siapa yang waras, harus apa namanya berunding dan kemudian duduk sama-sama. Ayo mari kita bereskan persoalan Indonesia hari ini. Karena Indonesia sudah terlampau melenceng jauh. Presiden Prabowo sudah membawa Indonesia melenceng jauh keluar dari cita-cita dasar itu. Jadi mau tidak mau kita harus serius. Nah, forum ini dilahirkan kemudian ya mungkin masih ada waktu kita bicara sama presiden tuh. Presiden mau nggak Anda merubah? Anda berubah mau tidak? Kalau Anda tidak berubah ya sebaiknya ya supaya tidak ada konflik ya, tidak ada apa namanya Pak, tidak ada gesekan antara rakyat ya. Yang pro Anda mungkin ya meskipun yang tidak tidak mendukung Anda lebih banyak, tetapi kan kita tidak ingin ada perseteruan yang begitu. Nah, kita ingin sebuah melalui dialog.
Nah, perlu ada forum. Menurut saya, saran saya ya, Pak Sultan Jogja, Pak Amin Rais, ada beberapa tokoh, Pak Din Samsudin, beberapa tokoh-tokoh agama yang lain, ada pastor-pastor, ada pendeta-pendeta yang masih kredibilitas mereka yang masih terjaga, mereka yang kira-kira sama umat, sama rakyat dipandang masih punya integritas. Nah, ini perlu ada pertemuan, kemudian melahirkan sebuah forum, ya, yang ini menggagas bagaimana menyelamatkan Indonesia, ya. Dan ini mungkin forum ini perlu bertemu presiden, ya. Kalau presiden mau mendengarkan, saya kira jangan ada benturan ya, jangan ada gerakan-gerakan anarkis, jangan sampai rakyat ini kemudian marah nanti apa namanya dampaknya nanti terlampau merugikan kita semua tentu saja. Jadi pikiran saya ini upaya dialog dengan istana ini harus segera digelar ya. Kalau kemudian presiden terus menganggap dirinya yang lebih mengerti tentang Indonesia dan dia berpikir dengan cara dia, bekerja dengan cara dia, ya ancamannya lah Indonesia akan hancur. Jadi saran saya kira-kira, bagaimana supaya ada pertemuan-pertemuan tokoh-tokoh penting ini karena kita tidak boleh berjuang sendiri-sendiri. Bagaimana semua tokoh ini disatukan dalam ide dan gagasan tentang bagaimana menyelamatkan Indonesia, bagaimana mengembalikan Indonesia pada cita-cita dasarnya, pada cita-cita Indonesia ya, yaitu yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Pancasila ya. Kemudian semua komponen disatukan agar Presiden Prabowo ini melihat betul bahwa masih masih ada kekuatan rakyat yang sedang menjaga Indonesia. Kalau kita biarkan ini terus, saya kira kalau pemerintahan ini dibiarkan dengan dipimpin dan dijalankan dengan cara dan gaya Presiden Prabowo memerintah, hancur kita. Tidak ada harapan. Karena yang Presiden lakukan semua itu tidak ada itu yang memberi dampak terhadap perbaikan ekonomi Indonesia atau perbaikan kesejahteraan atau mendirect Indonesia dari keterpurukan ini pada sebuah negara maju. Nggak ada. Yang kita lihat adalah pidato-pidato kosong yang terus diucapkan dan kemudian tidak semua sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi memang berat ini. Nah, karena itu menurut saya ya tokoh-tokoh penting yang masih waras ya harus ambil bagian termasuk teman-teman di kampus ya, teman-teman mahasiswa. Ayo, mari kita berdialog, kemudian kita lahirkan sebuah resolusi bahwa Indonesia harus diselamatkan, apa-apa saja agendanya, kemudian kita tawarkan kepada Presiden Prabowo, ya, kalau dia mau merubah. Kecuali dia tidak mau berubah, tentu saja lain cerita ya, kalau dia tidak mau berubah. Nah, ini poin saya. Menurut saya ini harus segera kita lakukan. Teman-teman semua, Bapak Ibu, dimanapun Anda berada yang menyimak fikti saya ini, tolong bantu bagikan ya, tolong share supaya kita diskusi dengan akal sehat ya, dengan tujuan yang baik, bagaimana kita menjaga ya dan mengembalikan cita-cita dasar Indonesia ini.